أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nagari Dalko, Kota Banjar. Bapak Ibu yang dah jawab salam, aku doakan terompahnya hilang. Amin. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam patamu kurang semangat, ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Ibu-ibu sehat? Kalau nan ada beko nan agak panjang-panjang sakit parut silakan angkat tangan. Jadi maksud itu kita tutup kaji gitu beko. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada malam hari ini itu tak lain dan tak bukan adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa nak pandai bersyukur kata Allah, siapa nak pandai berterima kasih kata Allah, ketika diberikan kesehatan dipergunakan kesehatannya untuk Allah. Diagih mata digunakan untuk Allah, diagih mulut digunakan untuk Allah, diagih kita bisa menghirup nafas digunakan hanya untuk Allah. Apa balasannya kata Allah? Pasti akan aku balas dengan kebaikan. Tetapi ingat kata Allah, itu diancam kalau kalian tak pandai bersyukur, diagih rezeki tak pernah bersedekah, ya, diagih kesehatan tak pernah ke masjid, diagih kesehatan tak pernah mempergunakan untuk kebaikan, maka sungguh azabku sangat pedih. Siapa nak mengejek itu? Allah. Di ayat lain Allah juga jelaskan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Atau Allah menyebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kenapa Allah katakan demikian? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Tanya tu kita kok banyak nampak nutup Bapak Ibu. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka hadirnya kita pada hari ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Aqsa. Selanjutnya yang kami hormati Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, ya, mungkin tak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Harapan kita cuma satu, sebagaimana disampaikan oleh Datuk kita tadi, harapan kita cuma satu. Harapan kita mengharapkan keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, plus mencari ustaz. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Datuk itu tadi, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Kurang semangat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita berbicara sosok tentang Rasulullah, kalau kita berbicara sosok tentang Muhammad, maka beliau Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat mulia. Bagaimana kemuliaan Muhammad wa Ustaz? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu surga. Surga yang diciptakan Allah itu berdoa sama Allah, ya Allah masukkan Muhammad itu ke surga besok ya Allah. Surga yang meminta Nabi Muhammad. Kalau kita nak minta masuk surga, Bu, ibu masih fokus? Kamu kalau nak fokus ulang mulai. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu serupa berdoa sama Allah, ya Allah besok Muhammad itu masuk ke situ ya Allah. Kalau kita nak minta masuk surga. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dianjurkan masuk Islam itu tidak boleh setengah-setengah, harus full. Ya, harus full. Tidak boleh separuh-separuh. Maka dalam Al-Quran dijelaskan lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang Allah panggil? Orang beriman, bukan orang Islam. Yang Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya bersyukur kalau
hari ini kita orang beriman, kita bersyukur. Berarti kita tak masuk yang dipanggil oleh Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, ibu-ibu, kalau aku tanya, ibu-ibu, ibu-ibu yang cantik, ya kan rancang nak, Bu. Kalau aku tanya kepada ibu, ibu-ibu beriman apa tidak? Seketik nampaknya. Ibu-ibu beriman apa tidak? Anak-anak banyak berimannya. Ambulan sekali lagi. Ibu-ibu beriman apa tidak? Kata siapa? Kata gitu ya. Kini apa-apa? Apa-apa? Ya, beriman apa tidak, Pak? Jangan jawabannya apa? Apa-apa beriman apa tidak? Apa jujur mana salah ya? Ya, jadi yang Allah panggil bukan orang Islam. Yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Saat ini ketika saya tanya ibu-ibu beriman. Alhamdulillah, kata itu. Ya, Bu. Jadi kalau mengaku itu sah-sah saja, ya. Boleh nak berak kalau orang, ya. Nah, secara logikanya seperti ini, Bu. Ya, ibu-ibu patahkan kita Allah memilih bupati, wakil bupati, betul? Bupati Agam, ya. Ibu-ibu kenal dengan bupati Agam? Kenal ya? Patah mencoblos Pak, aku aja kenal murah dia kenal Pak. Oh, ya, pasti kenal kita dengan bupati Agam. Yang pertanyaannya, bupati Agam kenal tak sama ibu? Nah, itu gini masalahnya tuh. Jadi kalau kita mengaku beriman sah-sah saja. Ustaz saya beriman, oke, tidak masalah. Ya. Ustaz saya cinta Allah, oke, no problem. Lalu siapa mereka orang beriman kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Kata Allah dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaji kita simpel-simpel saja nya, Bu. Yang ibu-ibu hafal ayatnya. Tapi ambo uraikan. Siapa mereka orang yang beriman? Kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita wajib percaya dengan yang gaib. Ibu-ibu percaya hari ku ada hantu? Percaya yang dalam masa jiku ada hantu, percaya tidak? Alhamdulillah. Tidak bantah iman ibu, ya. Ibu-ibu yakin, ya, setelah kehidupan dunia kok ada namanya kehidupan akhirat, percaya? Alhamdulillah. Ibu-ibu yakin bahwasanya pahala dosa itu adalah gaib? Percaya? Tidak bisa kita nampak pahala bentuknya seperti apa, dosa bentuknya seperti apa. Percaya? Alhamdulillah, ya. Berarti orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib. Kita bersyukur Ibu. Bersyukur pahala itu gaib, dosa itu gaib. Kita bersyukur kenapa? Seandainya pahala itu ditampakkan oleh Allah, seandainya dosa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kacau gitu, Bu. Kacau.
Kenapa kacau Ustaz? Seandainya dosa itu ditampakkan oleh Allah dalam bentuk kada tahu ya? Soalnya bahasa aku kada kan, bahasa Siko nak tahu belum? Tukar ya. Kalau tukar tu di atas kada tu. Itu agak kare tu penyakit sedikit tu. Jadi Bapak Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya dosa itu dibentukkan oleh Allah dalam bentuk kudis, kada, ndak sembahyang sekali tunggu kada cik. Ndak sembahyang 2 kali tunggu kada cik lagi. Ndak sembahyang akhirnya tunggu kada cik. Melawan sama lagi tunggu kada. Ya, ndak buat kopi lagi tunggu kada. Menggosip tunggu kada. Ambo yakin hari ko kau tak masuk ambo kok? Ya, ambo sebenarnya menyebut diri ambo juga kok. Tamas kita yang hadir pada hari itu, yang ada masjid hari itu, itu bakal ada kita sadar. Ibu, ya banyak dosa gitu bu, banyak. Jago lalok itu lah badoso, siang beko lah badoso, kalalok beko lah badoso. Jaga lolok bang dosa Ustaz, yo pagi-pagi ibu lah ngomel-ngomel lah berang-berang sama lagi. Bang jago lah bang, capek ya bang. Aku dosa ibu tu. Ya walaupun tidak dosa besar. Ya itu. Ya apa-apa pun dosa juga gitu. Itu siang beko gitu lah dosa, kalau gitu lah dosa, begitulah dosa gitu Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur dosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Pahala itu pun tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi rahasia Allah. Tidak ditampakkannya. Bila ditampakkan dosa dan pahala itu, mulai kita mati besok. Lah diumumkan di masjid Aqsa dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lah berpulang ke rahmatullah sianu binti sianu. Itu baru nampak gitu, bantu pahala, bantu dosa, baru nampak di situ kita kadang mulai sadar padahal terambil ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Lalu siapa lagi mereka orang-orang yang beriman? Orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa yuqimunas salat. Orang-orang yang mendirikan salat, bukan rajin salat. Jadi kalau rajin salat sama mendirikan salat itu berbeda ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang rajin sholat saja bisa kita lihat anak-anak kita nih ya, anak-anak kita orang sembahyang itu sembahyang ya, tapi dia tak tahu apa yang dibacanya ya. Orang takbir itu takbir, kadang siap sembahyang harus selesai sembahyang bergalui, maki-maki, lari-lari. Itu orang yang rajin sholat. Tetapi kalau orang yang mendirikan sholat, dia akan menjaga diri dulu, akan menjaga dirinya. Inna sholat tatanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau orang yang mendirikan sholat, dia akan jaga dirinya dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ibadah yang paling tinggi, yang paling hebat itu adalah salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita bekerja, ke sawah, ke ladang, ke kantor atau segala macamnya, jangan tinggalkan salat. Begitu juga bagi kita mungkin yang ada di kantor, bapak-bapak, sibuk apapun mencari nafkah dunia untuk istri kita, untuk anak kita, jangan tinggalkan sholat.
Nak sampai kita solat berjamaah di masjid, setidaknya kita solat. Saat di ladang kita solat. Saat dimanapun kita solat. Tadangan kita suara azan, ya. Hayya 'alas solat. Tadangan kita suara azan, kita tinggalkan di dunia aku sebentar. Nak lama-lama, cukup 5 minit paling lama. Kalau bacaan kita, solat kita main kul saja mungkin 2 minit putus. Ya? 2 minit putus. Sebentar Allah minta. Kenapa kami harus solat? Kenapa kita harus solat? Allah itu ingin mengajak kita agar kita berhasil, agar kita sukses, agar kita bahagia dunia akhirat. Maka sesudah hayya 'ala salatu, hayya 'alal falah. Segera kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Kebahagiaan itu sampai bila? Mulai dunia sampai akhirat. Hebat, luar biasa, ya. Makanya Islam itu, ya, kita disuruh masuk Islam itu secara sempurna, masuk Islam secara sempurna. Islam itu kan ada rukunnya, ada 5, ya. Yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Kita ibaratkan bahwa iman tu boleh dua, iman tu boleh benar, ya. Ikut iman. Iman tu kita pegang. Ustaz, kalau ambo nak nanya haji mah Ustaz, apakah ambo masih tergolong orang yang beriman kepada Allah? Nak bahan, masih aman. Kenapa tak bisa nanya haji? Ustaz, ambo dari lagi miskin. Tadi patang miskin juga. Lah tua kini kau miskin juga ambo Ustaz. Haji nak bahan, boleh. Masih aman gitu. Ustaz, kalau ambo nak bayar zakat macam mana Ustaz? Ya bahan ni bayar zakat kalau miskin mana bisa bayar zakat. Menerima zakat boleh. Ya. Nak bayar zakat kita, nak apa-apa, masih aman. Ustaz, ambo dah tua Ustaz. Nak taluk puasa dia. Nak puasa gitu Pak, nak puasa gitu Bu, nak bahan. Masih aman. Tapi ketika kita hendak kamu solat, ikut nak bahaya. Ketika kita berkata ikut nak solat kita loh, apa yang terjadi pada benda tu? Nak sembahyang kita, nak solat kita, nak pernah solat ke masjid, nak pernah solat di rumah, nak pernah solat semua duit, mati minta solat di masjid, itu nak bahaya. Ya. Kalau kita tidak pernah solat sama sekali, Bapak Ibu, mohon maaf, maka kita habis iman kita. Bahaya. Habis, ya. Jadi iman kita habis, bahaya hidup kita. Jadi sesibuk-sibuk apapun kita, ya, bagaimanapun kita mengajar dunia, jangan sampai tinggalkan solat. Ya, Ustaz, ambo terlambat jago subuh Ustaz, ambo jago subuh jam 11 siang. Boleh solat subuh Ustaz? Boleh. Nabi Muhammad pernah solat subuh jam 11 siang. Ya, tapi jangan kau jadikan dalil Bu ya. Kau minta-minta jam 11 siang, jam 11 siang, tak boleh solat subuh ya kan? Itu kan bahaya salah pengertian tadi itu. Iya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah, kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan tinggalkan solat. Kan ada syair itu ya. Ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya walaupun hidup kalau tak sembahyang, apa gunanya
kita itu 98 Pak ya. Sampai umur 98 tahun. Di Ambon lagi sampai 1000 tahun juga. Tapi kalau tak sholat, tak sembahyang, tidak ada gunanya. Jadi itu orang yang beriman. Lalu siapa lagi orang-orang yang beriman itu? Kata Allah dalam Al-Quran, ya, setelah hijau percaya dengan gaib, setelah hijau mendirikan sholat, siapa lagi orang-orang yang beriman? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu tidaklah pelit. Ya, tidak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah di Masjid Nabawi ya sedang sholat. Biasanya Rasulullah itu setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah itu mau gitu Bu. Ada kegiatan dakwahnya, ya, ada kegiatan taklim ta'limnya. Tetapi suatu ketika Rasulullah itu tidak mengadakan taklim. Siap Assalamualaikum, Rasulullah langsung pulang. Bertanya sahabat, wahai Rasulullah, ya, kok nak model biasanya Rasul? Biasanya siap salam kita ada pengajian. Biasanya sesudah salam ada engkau memberikan ilmu kepada kami. Kenapa hari ini tidak engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Maka apa dijawab oleh Rasulullah? Wahai sahabatku, tadi ketika lah salam kanan lah salam kiri, ambo tadi ingat ada pitih di bawah bantal. Ya. Lalu Rasulullah, alhamdulillah kini kau hati ambo lah senang. Pikiran saya sudah enak, sudah tenang. Alhamdulillah tadi uang yang di bawah bantal saya itu saya sudah berikan kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu kalau ada pitih di rumahnya sakit kepalanya. Itu Rasulullah. Alhamdulillah Ustaz, hampir sama juga kami ini Ustaz. Kalau gitu tak ada pitih sakit kepala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita tidak boleh pelit? Ya, karena sedekah itu Bu, itulah nanti yang bisa menaungi kita ketika di akhirat. Luar biasa kalau soal pahala mungkin tak perlu aku jabarkan. Pahala sedekah ini luar biasa, ya. Karena harta yang ada pada diri kita itu adalah titipan Allah. Ibu punya sawah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 100 hektar punya sawah. Sawah itu siapa yang punya Bu? Allah. Ibu punya anak si orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Anak ibu siapa yang punya? Ibu punya laki ganteng, gagah, rajo di kantor bupati. Laki ibu siapa yang punya? Allah. Iko mungkin yang ibu pakai gini kok, rancak harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Ya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya diri kita itu hanyalah untuk Allah. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Tidak layak kita sombong. Kita pun menumpang gitu kan. Menumpang hidup dunia. Maka Rasulullah mengajarkan kita hendaklah mengeluarkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu siap mengeluarkan hartanya? Bu, siap tidak? Apa-apa siap mengeluarkan hartanya, Pak? Alhamdulillah. Ya, baik kita keluarkan harta kita, sedekah kita pada hari itu kita niatkan untuk saudara kita di Palestina. Ya, kepada mungkin kami minta tolong, kalau minta tolong sama ibu-ibu surang, sama apa-apa surang untuk menjalankan kota infaknya. Siap Bu? Siap. Kepada Bapak Ibu minta tolong surang, apa-apa surang, ibu-ibu surang menjalankan kota infaknya, kami persilakan.
Untuk keberkahan sedekah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البر يا الله صلاة الله على طه Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah Habibillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau sedekah itu luar biasa dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kalau kita berselawat ya, satu selawat yang kita baca Allah balas 10 untuk kebaikan kita. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti ya. Yang pertama tadi itu kita jangan sampai tinggalkan sholat. Yang kedua selalu kita bersedekah. Lalu apa lagi akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti? Ya, akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti adalah menyayangi perempuan, mencintai perempuan. Ini kode bapak-bapak. Ya, jadi bapak-bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini adalah manusia yang sangat mulia kata Rasul. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk menjadi nabi dan rasul, kaum wanita pada zaman jahiliyah, kaum ama-ama, kaum wanita, kaum perempuan di zaman jahiliyah itu ditindas. Kaum wanita di zaman jahiliyah itu dihina. Kaum wanita di zaman jahiliyah ketika ada anak orang lagi perempuan jenis kelaminnya itu dibunuh. Begitu hinanya perempuan ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus oleh Allah. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, ternyata perempuan lebih mulia daripada kaminan laki-laki. Hebat. Maka datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepada siapa saya bertakwa setelah bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnahmu wahai Rasulullah? Kata seorang pemuda tadi. Apa jawab Rasulullah? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul? Kepada ayahmu. 3 ibu, 1 ayah. Betul?
Setuju Pak? Pak? Bapak-bapak? Ya? Ya, kata Rasulullah kan tadi ibumu, baru ayah. Berarti 3 ibu, 1 cocok? Cocok apa enggak? Enggak, aku nanya semua ibu, cocok apa? Jadi yang bantu macam mana? 1 ayah 3 ibu. Enggak, itu Nabi menyebutnya, ya. Kita tu harus taat, harus patuh kepada ibumu, baru ayahmu. 3 kali ibu, 3 ibu, 1. Jadi nak cocok macam mana? Itulah pokoknya. Apa-apa lah sana dari itu mah. Berarti ada jatah apa-apa 3 orang juga. Ya. Apa maksudnya kata Rasulullah? Begitulah hebatnya perempuan. Begitulah hebatnya wanita. Apa hebatnya wanita? Wanita itu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ya. Kita yang hadir pada hari ini, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang rajin ke masjid hari ini, itu karena ibu. Apa-apa yang rajin ke masjid hari itu karena ibu. Makanya ibu kau luar biasa. Kan ada juga syairnya menyanyikan tu ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Loyo mana suara ibu? Tinggi dia. Ibu, engkaulah derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Betul kan? Ibu-ibu nan punya anak 3 orang barangkali dengan 2. Kan 3 kali. Rata-rata anak ibu paling 5 orang kan? Berarti 5 kali kan 2 lah. Ayo. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah itu memuliakan perempuan. Ya, sama istrinya Nabi Muhammad itu memanggil apa dipanggilnya? Ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Karena Aisyah itu kulitnya putih. Jadi kalau Aisyah itu malu pipinya merah. Jadi pesan kami sama apa-apa panggilan istri apa itu dengan panggilan yang terbaik. Jangan mentang-mentang giginya manjuang. Orang kan besok hidran manjuang kan. Iko mentang-mentang giginya manjuang. Boneng ya. 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 Mentang-mentang kulitnya hitam, jom padanya acuk ke sawah bajamu tengah panik. Kulit kuali ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ya, khususnya bapak-bapak, panggillah istri bapak dengan panggilan yang terbaik, panggilan yang tersayang. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu derajatnya sudah diangkat oleh Rasulullah. Maka pesan kami pada malam hari ini, perempuan jangan jatuhkan harga martabat kita. Harkat martabat sebagai perempuan jangan dijatuhkan. Apalagi ibu-ibu dan punya anak gadis, ya. Ada yang punya anak gadis, Bu? Enggak, ambo masa ambo tu tak jodohkan sama ambo doh. Ambo lebih ni, Bu. Anak 30 ah. Ya.
Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan sampai anak gadis kita seperti buah pepaya. Kalau bahasa kampungnya batik. Kau siku batik juga ya. Jangan sampai anak gadis itu model buah batik. Pak Ustaz, kalau kita ke pasar, ibu ya, kalau ibu ke pasar membeli betik kates, ya, pasti ibu pilih-pilih dulu. Ibu pencet-pencet ala masak atau alun, ala masak atau alun, ya bu. Kan berpicik-picik itu berpegang-pegang tuh. Bekon nak buruk batik orang nak jadi beli kan. Tapi jadikan anak perempuan kita seperti buah durian. Harum baunya, tapi tidak bisa satu orang megangnya. No. Bapegang lekol, gua tangan lo. Ya. Siapa yang sanggup memakan durian itu hanya orang-orang yang mampu membelinya. Siapa yang bisa nanti memegang anak ibu? Seorang laki-laki yang sudah ijab kabul. Jadi seperti itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak gadis kita seperti buah batik, tapi jadilah seperti buah durian. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.